Halo guys, kembali lagi di channel Tris, di mana di sini aku bakal melanjutkan materi tentang dasar pemrograman menggunakan bahasa C, di mana di part satu kemarin aku sudah membahas tentang struktur dalam pemrograman bahasa C, mulai dari baris pertama itu apa, baris kedua itu apa, dan seterusnya. Baik, di sini kita akan lanjut ke materi input dan output pada C ya. Sebelum itu, eh, kita ingin tahu dulu input dan output itu apa, gitu ya. Input adalah proses yang kita gunakan untuk memasukkan data. Nah, sedangkan output adalah proses untuk menampilkan data. Nah, input itu seperti kita pada saat mengisi eh, forum login gitu ya, laman login. Misalnya kita ingin login, kita input email dan password kita sehingga mendapatkan output login ke website tersebut seperti itu. Kemudian pada C, input itu berfungsi untuk menerima data menggunakan masuk data dan masukan dari user atau sumber lain yang akan diproses lebih lanjut oleh pemrograman. Nah, variabel dan format specifier. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah lokasi penyimpanan data atau memori yang diberikan nama atau diberi nama tertentu di memori komputer gitu. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan data sementara selama suatu program itu saat suatu program itu dijalankan. Nah, pada pemrograman C, variabel itu didefinisikan dengan tipe data yang akan digunakan. Contohnya seperti pada gambar ini, tipe data itu ada dua, ada tipe data integer dan tipe data char. Ya, untuk pembahasan tipe data akan ada di slide selanjutnya. Kemudian format specifier. Nah, format specifier atau yang biasa orang sebut itu adalah simbol untuk memanggil suatu variabel. Nah, format ini digunakan untuk atau pada proses input dan output untuk memberitahu compiler dan tipe data apa yang digunakan variabel gitu. Contohnya seperti %C untuk memanggil tipe data char seperti yang dicontoh, %D atau %I untuk memanggil tipe data integer dan seterusnya. Untuk pembahasan format specifier atau simbol untuk tipe data ini ada di slide selanjutnya juga. Nah, kemudian kita lanjut ke output ya. Kenapa nggak input pertama, Kak? Gitu. Oke. Karena sebelum ada input, kita harus membuat output dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita input, kemudian tidak ada output, kan tidak ada gunanya kan? Oke. Jadi oleh karena itu kita pertama akan membahas output dulu. Nah, output di sini aku akan membahas tiga jenis output. Yang pertama adalah printf, kedua puts, yang ketiga adalah putchar. Nah, yang pertama printf dulu. Printf terdiri dari kata print dan f, di mana print di sini diartikan untuk mencetak, sedangkan f adalah singkatan dari format. Ya. So, untuk contoh printf ada pada gambar ini, di mana kita akan include tipe datanya yaitu stdio.h, kemudian kita panggil integer main, kemudian printf. Format printf-nya seperti ini. Nah, agar teman-teman tidak lupa, jadi di setiap video aku bakal ngingetin tentang titik koma ini ya. Jadi dalam pemrograman C yang apa ya? Intinya dalam pemrograman C, dalam akhir dari coding itu harus berisi titik koma ya. Kemudian lanjut ke tipe data puts. Nah, puts ini berbeda dari printf, di mana puts hanya digunakan untuk output berupa teks biasa, bukan angka ya. Jadi kalau printf itu dia bisa mencetak atau mengoutput mau teks maupun angka, sementara puts hanya
bisa mengoutput atau mencetak teks saja gitu. Nah, dengan menggunakan put itu kita juga bisa langsung berikan backslash n. Contohnya seperti ini. Include stdio.h integer main, kemudian put, oh ini typo ya, put Indonesia Merdeka gitu kan. Tapi dia cuman bisa apa ya, mengoutput teks saja gitu. Kemudian lanjut ke putchar. Nah, putchar ini sama seperti put, cuman bedanya dia hanya menginput satu karakter saja. Jadi kalau put itu bisa menginput satu teks atau satu kata, satu atau dua kata maupun satu kalimat. Sementara putchar itu cuma bisa mengoutput atau mencetak satu huruf saja. Contohnya seperti ini. Jadi integer main char huruf. Nah, char ini tipe data, dia menggunakan tipe data char dan variabelnya adalah huruf. Kata huruf ini. Yang dimana huruf ini akan digunakan untuk menyimpan variabel A ini atau karakter A ini. Kemudian dipanggil menggunakan putchar dalam kurung huruf. Ya. Oke, next. Kemudian input. Oke, input itu seperti yang dijelaskan tadi, input adalah proses untuk menerima gitu ya, kayak menerima inputan atau keinginan user gitu. Jadi dalam input ini, dalam uh, pemrograman C terdapat dua input. Yang pertama adalah scanf, yang kedua adalah get. Nah, pertama scanf dulu ya. Fungsi scanf sendiri itu berasal dari, sama seperti printf, berasal dari dua kata, yaitu scan yang artinya memindai, kemudian f yaitu arti dari format. Fungsi ini digunakan jika ada format data tertentu yang akan kita masukkan ke aplikasi, contohnya seperti bilangan bulat ataupun bilangan pencacahan. Gitu. Contohnya seperti ini. Integer k, kita menggunakan variabel integer, tipe data integer, di mana variabelnya adalah k. Kemudian kita menginput atau apa ya, mengoutput judul atau title, masukkan jumlah kolom matriks gitu ya, contoh. Kemudian kita akan menggunakan scanf untuk memasukkan input gitu. Jadi ketika peringatan printf ini muncul, user bisa menginput gitu, bisa mengetikkan apa yang ingin mereka masukkan di dalam outputnya gitu. Kemudian gets ya. Berbeda dari scanf, fungsi gets itu dapat melakukan input data satu kalimat lengkap dengan spasi. Contohnya seperti ini. Tipe datanya char name kurung kotak 10. Nah, arti kurung kotak 10 ini adalah name ini dibatasi 10 bit. Jadi ya, untuk tipe data char itu dia batas minimal memorinya atau penyimpanannya itu adalah 2 bit. Jadi di sini dipasangkan 10 bit batasnya agar tidak melebihi. Kemudian printf nama. Printf nama ini untuk apa ya? Judulnya, titelnya ya. Ini untuk titelnya gitu, nama, dan gets name. Jadi gets name ini fungsinya sama untuk menginput seperti scanf. Mungkin sebentar akan lebih jelasnya, saya akan jelaskan di codingnya. Kemudian printf itu adalah, ini printf yang ini untuk memanggil atau mengoutput apa yang diketikkan user pada gets ini. Ya. Oke, next. Kemudian simbol dan tipe data. Nah, untuk simbol dan tipe data ada banyak jenisnya. Yang pertama tipe data dulu. Mungkin tipe data itu ada char yang tadi sempat kita jelaskan. Nah, char ini untuk menyimpan satu karakter atau huruf. Kemudian integer itu untuk bilangan bulat ya, tipe data integer gitu. Kemudian float itu untuk bilangan desimal, double atau tipe data double untuk bilangan desimal dengan presisi yang lebih tinggi lagi dari float. Mungkin selanjutnya adalah void.
untuk fungsi yang tidak bisa mengembalikan nilai lagi, kemudian stroke untuk membuat struktur data baru, long untuk menunjukkan bahwa variabel atau fungsi memiliki tipe data yang lebih besar daripada integer, kemudian short itu kebalikan dari long ini, yaitu menampilkan tipe data yang lebih kecil dari integer. Kemudian untuk simbol-simbolnya bisa kalian lihat di sini, yaitu persen %C untuk memanggil char atau karakter, kemudian persen %if untuk memanggil tipe data double, kemudian persen %S untuk menampilkan teks atau string, kemudian persen %D atau persen %I untuk menampilkan bilangan desimal atau integer ya, atau bilangan bulat. Kalau untuk para programmer itu biasa menggunakan persen %D. Kenapa nggak persen %I, Kak? Nah, saya juga nggak tahu gitu. Oke, lanjut untuk persen %F. Intinya sama aja, persen %D sama persen %I sama aja untuk memanggil tipe data integer. Tapi entah kenapa para programmer itu sering menggunakan persen %D. Gitu. Kemudian persen %F itu untuk memanggil bilangan pecahan, persen %O untuk memanggil bilangan oktal, persen %X untuk menampilkan bilangan heksadesimal, kemudian backslash T untuk membuat tab ya, tab. Nah, ini untuk size byte tadi. Untuk tipe data char itu batas minimal byte-nya itu 1. Oh iya, 1. Maaf, mungkin tadi saya salah mengatakan 2. Yang minimal size byte-nya itu 2 adalah integer. Kemudian ada float, itu minimal size byte-nya itu adalah 4. Kemudian double minimal size-nya itu adalah 8. Ya. Kemudian untuk format spesifiernya seperti yang bisa dilihat di sini, persen %C untuk char maupun persen %S itu sama saja. Sama-sama memanggil tipe char. Kemudian integer bisa menggunakan persen %I atau persen %D. Kemudian float ya persen %if, double ya persen %f ya double, dan double itu persen %if. Kemudian contohnya ini seperti ini. Untuk char itu dia mengambil satu-satu ya. Persen A, oh ya, untuk format char ini, persen %C itu untuk menampilkan satu persen %C ya, ini persen %C itu untuk menampilkan satu karakter aja. Contoh seperti ini, satu karakter. Kemudian persen %S itu untuk menampilkan string atau teks ya, atau satu kata gitu. Jadi kegunaannya sama untuk menampilkan suatu huruf, tetapi untuk jumlahnya beda ya, untuk persen %C dan persen %S. Baik, mungkin kita ke contoh coding untuk input dan output. Oke, kita akan langsung mulai ya. Pertama kita menggunakan, untuk awal ya, kita menggunakan format integer aja. Tipe data integer kita pertama untuk kalau untuk output saja kita nggak perlu pakai format integer, kita cukup menggunakan printf saja. Kemudian kita tulis apa yang kita mau printf. Contoh subscribe. Kemudian titik 2, kemudian return 0 ya. Untuk printf contohnya seperti ini. Nah, dia langsung akan mencetak kata subscribe ini. Ya. Dia langsung akan mencetak kata subscribe ini tanpa harus input gitu, tanpa harus kita menuliskan apa yang ingin kita output gitu. Nah, jika kita membuat dua printf, contohnya seperti ini. Kita membuat dua printf. Nah, tulisan subscribe-nya akan berjejer seperti ini, berbaris ya. Subscribe, subscribe, berbaris ke samping gitu. Nah, bagaimana caranya agar si printf ini atau agar output ini dia membuat baris baru lagi di bawahnya gitu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan backslash n. Menggunakan backslash n.
Mana jika kita menggunakan backslash n, tulisan subscribe ini akan membuat baris baru lagi di bawahnya. Jadi intinya kegunaan backslash n itu untuk membuat baris baru gitu. Jadi apa yang di output setelah output pertama akan tertulis di bawah output pertama seperti itu. Gunanya backslash n ini. Oke, untuk printf seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke put. Untuk put sendiri, uh, kegunaannya hampir sama seperti printf tadi. Yaitu kalau di sini kita menggunakan, bedanya kita di sintaksnya aja, yaitu menggunakan put. Contoh di sini subscribe lagi ya. Oke. Kemudian jangan lupa kita memberikan titik koma. Bedanya cuma di sintaks dan di kegunaannya. Di mana printf itu tadi seperti yang dijelaskan dia bisa mengoutput atau mencetak angka juga, sementara put hanya bisa mencetak uh, huruf saja gitu. Sama seperti ini. Kemudian jika kita menggunakan backslash n dan kita copy, dia akan mendapatkan satu baris kosong lagi ya di bawahnya. Perbedaan dari put dan uh, printf ya. Dimana kalau misalnya kita hapus satu, dia bakal sama aja seharusnya. Nah, sama aja. Jadi perbedaan put dan scanf juga ada di sini, yaitu kalau misalnya scanf dia uh, men, tidak mendapatkan satu baris kosong jika menggunakan backslash n. Sementara ketika kita menggunakan puts, dia akan mendapatkan output satu baris kosong tepat di bawah output pertama seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan tipe data pada put ini ya? Contoh kita ingin menggunakan string. Nah, jika ingin menggunakan string, jangan lupa kita uh, include jenis data string ya. .h. Oke, sudah kita deklarasiin karena put ini tidak bisa mengoutput atau mencetak angka. Jadi kita menggunakan tipe data char. Di sini kita akan membuat nama ya, seperti yang tadi lah. Intinya kita ingin membuat suatu kata. Kita deklarasiin variabelnya adalah nama contoh. Terus jangan lupa ketika kita menggunakan tipe data char atau tipe data karakter itu harus memasang batas bitnya. Sebenarnya batas bit itu semakin besar semakin bagus, cuman tergantung dari device-nya juga. Contoh ini aku tambah menggunakan batas 15 byte. Kemudian kita menggunakan, karena kita menggunakan include string di sini untuk memanggil satu kalimat atau satu teks. Di sini kita menggunakan strcpy. Strcpy ini gunanya untuk memanggil string ya. Jadi kayak seperti misalnya di sini kita memasang uh, outputnya itu di sini. Contoh seperti nama yang di integer di char tadi, kemudian kita masukkan subscribe. Kemudian jangan lupa titik dua. Jadi kegunaan stcpry ini hampir sama dengan printf, tetapi dia hanya bisa mengoutput suatu karakter ya, atau teks, bisa dibilang char lah. Kemudian kita output atau panggil sctrpy ini, string ini ke dalam put, yaitu putnya kita panggil name atau nama. Oke, jika sudah kita save, kemudian kita run.
Oh, sebentar. Saya lupa memberikan koma di sini. Oke. Oke, kita run. Dia akan eh, terpanggil subscribe, ya. Ini jika menggunakan tipe data char atau string, ya. Jika kita ingin memanggil string. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin memanggil tipe data putchar ini, ya? Putchar sama aja. Caranya seperti tadi, cuman beda dia tidak bisa memanggil keseluruhan ini. Jadi dia seperti pada contoh tadi, di mana dia mendeklarasikan untuk char ini mendeklarasikan char itu sebagai atau variabel untuk menampung satu karakter gitu. Contoh seperti kita huruf aja, huruf sama dengan misalnya C. Jangan lupa titik dua. Titik satu bisa juga sih, titik dua juga bisa, sama aja ya. Kemudian untuk ini kita tidak perlu menggunakan stcpry karena ini bukan string, kita hanya memanggil karakter. Jadi kita akan menggunakan sini putchar. Putchar, kemudian kita masukkan variabelnya yaitu huruf. Oke, kita jalankan. Dia hanya akan mencetak satu huruf saja. Nah, bagaimana jika kita memasukkan teks di sini? Misalnya subscribe. Nah, dia akan dapat peringatan warning constant ini ya. Karakter constant. Jadi dia hanya bisa menginput satu karakter saja. Dan di sini yang terinput adalah cuma karakter terakhir yaitu E ya. Jadi dia tidak akan bisa menginput keseluruhan gitu. Satu teks gitu. Oke, mungkin segini saja untuk video kali ini. Untuk penjelasan tentang tipe data akan ada di video selanjutnya, di mana di video selanjutnya itu aku akan jelaskan semua coding tentang tipe data yang aku jelaskan tadi, yaitu di sini ada ini. Aku akan jelasin semuanya mulai dari char, integer, float, double, void, struct, long, dan sort. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you to next video. Bye.